Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, di mana kita masih dengan rahmat dan karunia Allah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam acara P2K2 di rumah Ibu Maulidah Rahmi. Ya, salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada sore ini dalam rangka mengikuti acara P2K2. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berhadir pada hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya, apa kabar ibu-ibu hari ini? Baik. Baik tak? Baik. Anak-anak gimana? Baik kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki modul perlindungan anak, saya ingin menanyakan sedikit tentang sesi yang sebelumnya kita bawakan, yaitu pentingnya gizi bagi ibu hamil dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Oke, di sini semuanya punya anak-anak ya kan? Punya. Ibu Maulidah Rahmi berapa anaknya? Saya 2. 2. Ibu Rahmawati? Hah? Ibu Salbia? 2 ya? Dua-duanya anak balita? 1 anak balita ya? Kalau ibu, siapa namanya? 2. Ibu Gina Dara. Gina Dara. Berapa jumlah anaknya bu? 2. 2. Ibu, berapa jumlah anaknya? 6. Ibu Yusna? 2. Jadi masing-masing punya anak balita ya kan? Oke, sedikit saya menanyakan pada sesi sebelumnya di mana ibu hamil mempunyai kewajiban pergi ke posyandu. Berapa kali ibu Maulidah? 4 kali. 4 kali dalam Selama masa kehamilan. selama masa kehamilan. Sehabis itu, setelah melahirkan, ibu hamil juga mempunyai kewajiban untuk memeriksakan kesehatannya di posyandu. Kalau nggak salah saya itu 3 kali, ya. Kemudian baru sekarang saya akan bahas tentang modul perlindungan anak. Ini kita semua punya anak-anak ya kan? Ada yang udah gede, ada yang masih balita, ya kan? Ya. Sedikit saya ingin memberikan gambaran tentang anak. Anak adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dititipkan, yang diamanahkan kepada kita. Maka tugas kita adalah menjaga dan mendidiknya karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oke? Sekarang kita lihat pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kepada Ibu Maulidah kami persilakan untuk membacanya. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Oke, terima kasih. Dari sini kita terima kasih Bu Maulidah, silakan duduk. Dari sini kita lihat bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Artinya walaupun dalam masa kandungan itu masih disebut sebagai anak, kategori anak, bahkan sebelum usia 18 tahun. Oke? Kemudian ada pengertian hak-hak anak. Kepada Ibu Salbia kami persilakan untuk membacanya. Suaranya agak keras Bu ya. Hak anak. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan penciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang
dan yang seolah-olah merupakan suatu oli area. Oke, terima kasih Ibu Salvia, silakan duduk. Ini merupakan pendapat dari Umar Seno Aji yang merupakan pengertian hak anak. Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Holy area itu artinya area suci, ya. Holy area itu maksudnya holy area. Sekarang saya ingin kita membagi pendapat, berdiskusi. Apa menurut Ibu Maulidah Rahmi tentang hak anak? Hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua apabila kita mempunyai anak? Kebutuhan akan pendidikan. Oke. Kebutuhan untuk dia pendidikan. Kebutuhan makanan. Kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan tempat tinggal. Iya. Ya. Tempat tinggal. Kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang. Termasuk juga waktu luang kita. Iya. Oke. Terima kasih kepada Ibu Maulidah Rahmi atas pendapatnya. Itu semua betul sekali. Kita punya kewajiban akan makan dan minum anak, kewajiban akan tempat tinggal, kewajiban akan kasih sayang, itu yang paling penting. Kewajiban akan waktu luang, kita memberikan waktu luang bagi anak. Tak kalah pentingnya adalah perlakuan kita terhadap anak. Perlakuan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memberikan perlakuan salah terhadap anak. Di sini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan perlakuan salah terhadap anak. Oke? Oke, kita lihat pada picture ini. Di sini ada jenis kekerasan dan perlakuan salah. Oke, di sini ada pengertiannya. Kepada Ibu, siapa namanya Ibu? Ibu Nurlaita, kita diminta berdiri dan membacakan apa pengertian dari dari segi fisik. Kekerasan perlakuan salah dan yang dari fisik yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit atau luka pada tubuh anak. Ya, silakan. Terima kasih atas Ibu siapa namanya? Nurlaita yang telah memberikan pengertian jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Ini dilihat dari segi fisik, ya. Kemudian dari segi psikis, dari Ibu Maulidah, silakan baca. Dari segi psikis, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Oke, dari segi psikis sudah kita dapatkan pengertian dan jenis kekerasan perlakuan salah terhadap anak. Yang ketiga, yang dari seksual. Silakan kepada Ibu Salvia. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan yang diperpanjang terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Oke, terima kasih. Di sini kita lihat bahwa pengertian dari perlakuan salah terhadap anak. Yang pertama dari segi fisik, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun wali anak yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Yang kedua dari segi psikis,
ini sama dengan fisik pengertiannya, cuman pengertian yang dari segi psikis, perbuatan mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Ini dari segi psikologinya, dari segi kejiwaan. Kemudian dari segi seksual hampir sama dengan pengertian dari psikis, perbuatan yang mengakibatkan tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Oke, kita dulu lihat ini pengertian dari perlakuan salah pada anak. Saya ingin menanyakan, nih ibu-ibu di rumah kan punya anak-anak? Punya kan? Punya. Sering nggak dicubit? Sering. Bisa kan? Ya. Tapi cewek. Kadang-kadang. Oh, ada salahnya aja. Kemudian Ibu-ibu korban. kalau memang nanti kalau memang kita sering melakukan perbuatan salah terhadap anak, berarti kita punya termasuk orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak. Oke? Oke. Biasanya sebelum karena apa kita mencubit anak ataupun menjauh? Anak buat salah. Buat salah? Enggak ngaji. Enggak pergi ngaji, ya? Anak-anak sering Misalnya pergi kan ngaji. dia tuh suruh ngaji, dia nggak mau ngaji. Ya pastinya kan kita nyewel supaya dia mau ngaji. Jewelnya kan nggak keras, Oh, cuma gitu. dikit gitu aja. Kalau Ibu Yusna pernah nggak cubit anak? Pernah? Cubitnya nggak pernah, cuman marah-marahan aja. Marah itu termasuk juga. Mepet-pet kalau bahasa Jawa. Oke. Kalau Ibu Oli itu anaknya sering nggak dipukul di